Kemudian selain itu, ini saya ngambil dari beberapa sales, buku sales yang, nah ini yang saya katakan tadi ya, yang sebenarnya plasticizer, ini epoxy silicone oil, yang mempunyai ketahanan suhu yang baik. Nah, tapi penggunaannya cukup sedikit ya. Jadi 2 sampai 3 PR aja dia sudah memberikan memberikan kelembutan yang sangat baik. Jadi penggunaannya berbeda dengan DOP. DOP bisa 60 sampai 100 BR. Kalau yang ini hanya 2 sampai 5 PR itu sudah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sifat fisiknya. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang sifat permanen. Permanen tergantung pada volatilitas. Nah, makanya ini sifat permainannya baik, daya plastisnya yang tidak terlalu tinggi atau sedang. Nah, contohnya DOP. Makanya DOP ini paling banyak digunakan dibandingkan jenis plastis yang lain. Kemudian ini ada satu lagi lubrikan. Ini perlu dijelaskan, ini penting juga ya, karena biasanya ketika kalian membuat satu produk sintetis dengan formulasi yang kurang tepat atau yang ekstrim katakanlah, ini sangat mungkin terjadinya sticking. Jadi ketika diolah nanti lapisan komponnya itu tidak bisa mengulas rata di permukaan release paper. Nah, atau ibaratnya dia tidak mau nempel pada release paper tapi nempel di bagian roll. Nah, bagaimana solusinya ya? Kita harus tambahkan lubrikan. Lubrikan bisa kita tambahkan di eksternal bisa dari luar atau bisa dari dalam. Ya, kalau dari luar kita bisa apa yang membedakan ini eksternal lubrikan ini. Jadi di sini lengketnya komponen peralatan proses dengan membentuk lapisan tipis antara bagian besar kompon dan permukaan logam peralatan pemrosesan. Nah, jadi ini biasanya kita semprotkan. Jadi logamnya kita pulasi dulu, kita lapisi dulu, bisa dengan mineral oil, asam stearat, kemudian NPM rendah, nah, agar tidak lengket. Atau internal lubrikan, yaitu kita tambahkan di dalam kompon. Nah, jadi kita tambahkan di komponnya secara langsung, kemudian kita aduk terus menerus. Nah, ini bisa menggunakan ini kalsium stearat, stearat, basilis stearat, grafen, kemudian ini Wix, ini lilin ya. Nah, ini bisa melakukan, kalau lilin yang 18 sampai 24 rantai karbonnya itu bisa kita tambahkan langsung di kompon. Jadi menghindari terjadinya friction atau gesekan. Nah, kelebihannya ini kalau menggunakan lubrikan, kompon fungsi lebih stabil terhadap suhu tinggi. Nah, kekurangannya, nah ini tentu ada kekurangannya, untuk proses pembuatannya memerlukan waktu yang lebih lama. Seperti itu. Nah, ini untuk filler. Nah, kalau untuk filler di sini tadi sudah saya sebutkan ya, menaikkan sifat mekanik produk. Kalau yang di sini filler yang dimaksud di dalam kulit sintetis ya, meningkatkan sifat insulasi listrik, meningkatkan tahan deformasi, mengurangi kelengkatan senyawa yang sangat plastis, menambah volume, menaikkan viskositas, dan menurunkan biaya. Nah, kemudian pertimbangan dalam pemilihan filler dalam kulit sintetis yang pertama adalah particle size, distribution. Sebentar ya, ambil kartu. Nah, jadi ukuran partikel dalam
Ya, ukuran partikel dalam pembuatan cool synthesis ini juga sangat diperhatikan, minimal 1200 mesh untuk bisa digunakan sebagai filler cool synthesis. Ya, kalau ukuran vertikalnya semakin besar itu nanti untuk distribusinya juga akan semakin sulit. Otomatis ketika nanti dilakukan proses pencampuran, nah itu nanti bisa kurang homogen. Kemudian ada penyerapan minyak. Nah, di sini ukuran partikel juga berpengaruh juga. Jadi ukuran partikel semakin kecil, penyerapan minyaknya itu juga semakin besar, dan tentunya berpengaruh juga terhadap viskositas ya. Jadi kalau dalam cool synthesis ini viskositas itu harus selalu dikontrol ya, karena kalau terlalu kental nanti tidak bisa diulaskan pada media pada release paper. Tapi apabila terlalu encer, viskositasnya terlalu kecil, rendah, nah itu nanti otomatis akan menimbulkan lapisan yang tidak seragam ya. Karena ya tadi kalau terlalu encer, otomatis ketebalan yang sudah kita setting di awal itu bisa berubah seperti itu. Nah, ini untuk jenis-jenis filler yang bisa digunakan. Ini ada CaCO3, ada kalsium silikat, kalsium sulfat, barium sulfat, tanah liat, aluminium dihidrat, kapur sirih, SiO2, kemudian titanium dioksida. Nah, kemudian ada lagi antimoni trioxide, ini biasanya ditambahkan untuk polisintetis yang spesifikasi khusus seperti untuk pembuatan polisintetis untuk sepatu tahan api. Nah, itu nanti fillernya menggunakan antimony trioxide itu. Tapi kalau untuk keperluan umum hanya sebagai sebagai tas atau apa, biasanya hanya menggunakan kalsium karbonat atau enggak kombinasi sama silikon dioksida, hanya itu. Kemudian ini ada pigmen ada organik sama anorganik, nanti bisa kalian baca itu bahan-bahannya. Nah, sekarang kita masuk ke yang yang double coating ya. Bedanya sebenarnya ini langsung saya singkat ya. Sebenarnya kalau double sama single intinya kan jumlah lapisan. Nah, pada double coating ini pada lapisan tengah itu biasanya selalu menggunakan foaming agent dan foam activator sebagai bahan pengembangnya ya. Nah, jadi foaming agent itu apa? Ini foaming agent adalah zat yang digunakan untuk menghasilkan pori-pori atau sel dalam komposisi polimer yang kemudian sel atau pori itu terbentuk dan mengeluarkan gas. Gasnya itu biasanya nitrogen. Nah, gas nitrogen ini terbentuk akibat dari dekomposisi material secara termal sehingga terbentuklah rongga-rongga dalam lapisan produk. Sehingga untuk mampu mengeluarkan gas ini biasanya untuk proses pemanasan pada foam itu suhunya cenderung tinggi, antara 180 sampai 210 derajat Celcius, tergantung bahan foaming agent yang digunakan apa. Nah, kemudian ada lagi yang namanya foam activator. Nah, foam activator di sini berfungsi sebagai pengontrol sel, yaitu mengontrol laju dekomposisi zat peniup agar mendapatkan sel yang halus, yang seragam, dan struktur busa yang baik. Nah, jadi pada tahapan ini, pada formulasi ini, foaming agent sama foam activator itu biasanya dilakukan terlebih dahulu perbandingan penggunaannya itu biasanya dilakukan
trial dan error terus menerus. Jadi bisa 1:2, bisa lebih banyak apa? Bisa misal eh, kita menggunakan 2:1, foaming agent-nya 2 PHR, foaming agent-nya bisa menggunakan 1 PHR. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau sudah sesuai sama spek, nggak terjadi overfoam, atau kira-kira malah foamnya belum mengembang sempurna. Nah, kemudian kita lakukan lagi eh, apa ini? Kita lakukan lagi modifikasi campurannya. Jadi untuk foaming dan motivator ini sebenarnya tidak ada aturan baku. Jadi tergantung nanti produk yang dikendaki seperti apa. Gitu. Nah, foaming agent ini ada kalau secara umum bahan dasarnya ada 3 gitu. Ada yang menggunakan H25 atau ada yang menggunakan genitron juga. Kalau di kita menggunakan H25. Kemudian foam aktivatornya bisa, atau foam aktivator itu bisa biasa disebut kickers ya. Itu bisa menggunakan Lifestyle EK166 atau Lifestyle EK175. Kalau yang ada di kita itu pakai EK166. Nah, apa tujuan dari pembuatan foam pada kulit sintetis? Nah, tujuannya ini meningkatkan kelembutan atau softness, kemudian menambah ketebalan. Jadi otomatis ketika menggunakan foam kan kita melapiskan dalam satu ketika kita rolling, pilot goldnya kita buat 0, katakanlah 0,15, tapi nanti ketika sudah dipanaskan, nanti lapisannya bisa 2 sampai 3 kali lebih tebal dari lapisan awalnya, seperti itu. Kemudian melemaskan produk ya, karena kalau foam ini kan dia strukturnya tidak padat ya, banyak rongganya, otomatis tingkat pelemasannya pasti lebih baik dibandingkan yang non foam. Kemudian meringankan berat produk ya. Jadi kalau yang menggunakan foaming agent, otomatis berat produknya cenderung lebih rendah, seperti itu. Nah, ini yang foam tadi ya, tapi harus kita ketahui bersama ini bagian kulit sintetis ini yang tadi sudah saya singgung. Kan ada top, ada middle, ada base coat, kemudian ada backing cloth. Nah, di manakah posisi dari middle coat? Kira-kira dari gambar ini kalian bisa jelas nggak melihatnya? Paham nggak maksud dari gambar ini? Halo? Halo, ada orang di sini? Ada, Pak. Ada. Tak kira tidur ya. Paham, Pak. Jelas nggak dari diagram proses yang di sini? Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. ini sengaja saya munculkan lagi untuk mengingat-ingat, jadi biar tahu posisi double coating itu di mana. Nah, kalau sudah jelas, ya alhamdulillah ini. Ya, jadi kalau posisi double coating posisinya di tengah ya. Kalau di gambar ini, nah ini, kalau di gambar ini posisinya di sini yang 1 milimeter ini ya. Nah, jadi yang atas ini sebagai top coatnya ya, yang ibaratnya kalau digunakan sebagai jaket itu bagian luarnya yang nanti akan terpapar terus dengan sinar matahari. Kemudian yang ini sebagai lapisan tengahnya, middle-nya
ya. Kemudian yang ini sebagai backing cloth-nya atau kain penguatnya. Nah, kemudian kalau yang di sini kebetulan aja kalau di sini dia dilakukan proses roll apa itu pembuatan motif ya, di emboss. Nah, jadi kalau di emboss ini kalau top coat itu syarat-syaratnya dia harus mampu di emboss. Tapi kalau yang middle coat di sini ini harus mampu untuk apa ketika dilakukan apa harus mampu merekat ya. Nanti ada di belakang itu sifat-sifatnya. Nah, sudah jelas ya ini ya gambaran sederhananya ya. Jadi kalau middle coat itu posisinya di tengah. Jadi kalau hanya single itu langsung atas ini sama kulit sama cotton atau dari apa kain penguat. Tapi kalau double foam ya posisinya di tengah seperti ini. Nah, tahap pembuatannya ya sama seperti pada umumnya, cuma bedanya dia dilakukan proses coating 2 kali. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk apa ini untuk formulasinya ya. Jadi ada top coat, ada middle coat, ada base coat, ada backing cloth. Masing-masing di sini harus saling berkaitan, harus saling mendukung ya, sehingga untuk top coat ya untuk lapisan atas itu memiliki atau ada syarat-syarat yang harus tercapai. Ya, jadi kalau kalian membuat formulasi untuk top coat, yang pertama harus dekoratif. Nah, itu yang paling pertama itu dekoratif. Artinya apa? Jangan sampai kalian membuat kulit sintetis yang lapisan top coat itu hanya apa ya? Hanya kurang menarik karena sekali lagi top coat itu kan yang bagian terluar yang nampak secara langsung. Ibaratnya itu yang nanti ketika udah menjadi tas yang memiliki nilai jual selain kualitas ya, itu kan dari itu tadi, oh, ini warnanya bagus ini mengkilap, ini made Doff dan lain sebagainya. Nah, itu harus jelas ya, jangan seolah-olah membuat itu yang penting jadi gitu, jangan. Kemudian yang kedua warna harus sesuai dengan yang dikehendaki ya, atau yang ditargetkan. Ya tentu ini karena ketika kalian nanti praktek itu selain dari target kualitas itu juga ada target warna. Kalian inginkan buat menyusun formula atau ngebond untuk formula itu warnanya hijau. Nah, nanti ketika kalian cetak dan menjadi produk ternyata warnanya berubah menjadi biru atau menjadi uh, lebih apa itu yang namanya lebih gelap lagi apa gosong. Nah, ini harus diperhatikan apa kira-kira. Kalau tadi warnanya hijau tiba-tiba jadi biru ya jangan-jangan ini tercampur pigmen lain sehingga jadi warna biru. Kalau misal gosong, wah jangan-jangan ini terjadi itu apa carboning agak gelap. Nah, itu makanya di sini harus hati-hati ya. Kelihatannya sepele, cuma warna, tapi ketika sudah diproses, ketika jadi kegagalan ya sudah, mau nggak mau ya mengulang dari awal. Nah, kemudian tidak lengket dan warna tidak bermigrasi. Ya, tidak lengket yang masuk itu kayak tadi yang sticking ya, yang apa nempel pada roll. Nah, kalau misal lengket pada roll, bagaimana solusinya ya? Tadi kan sudah saja ada penambahan lubrikan internal sama eksternal. Nah, seperti itu. Dan warna tidak bermigrasi. Jadi warna harus tetap kalau pada formulasi ini. Bermigrasi yang dimaksud di sini ketika sudah kalian kompon ya. Kalian kompon, kan ketika dikompon itu didiamkan terlebih dahulu agar
udara yang yang sempat terjebak karena proses mixing tadi dengan mixer itu biar udaranya istilahnya itu biar lerem dulu ya. Nah, tapi nanti dalam menunggu ini jangan sampai warna bermigrasi. Artinya apa? Lapisan atas sama bawah dalam satu wadah kompon itu warnanya berbeda. Yang bawah pekat, yang bagian atas itu warnanya kurang jelas. Nah, berarti pada apa kalau kalau terjadi itu kalau terjadi hal yang seperti itu biasanya karena apa? Ya karena pada proses bisa karena pada proses compoundingnya yang kurang maksimal sehingga homogenitas warnanya kurang baik, tidak tercampur sempurna dengan resinnya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat harus mampu diembos. Nah, ini agak sulit ini. Kalian bisa membuat yang baik, warnanya warnanya yang baik, kemudian warna sesuai target. Nah, tapi ketika diproses dia tidak lengket. Tapi ketika diembos mampu enggak? Ternyata ketika diembos, ya kan diembos itu kan dilakukan proses penekanan ya, dipres, bisa menggunakan press, bisa menggunakan roll dengan bantuan suhu juga. Jadi ada pemanasan. Nah, bisa jadi nanti ketika kalian embos, ini udah bagus semua, ternyata apa ketika diembos permukaannya rusak atau yang sering itu permukaannya jadi agak leleh. Nah, sering seperti itu. Nah, berarti apa yang perlu diperbaiki ya? Nanti kita lihat formulasi yang sudah kalian susun seperti apa. Apa mungkin nanti fillernya yang kurang sesuai penggunaannya, atau bisa jadi penggunaan stabilizernya yang kurang sesuai. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah waterproof. Nah, ini juga harus mampu tahan terhadap air, jangan sampai ketika udah jadi sintetis kena air warnanya pudar. Seperti itu. Nah, ini untuk persyaratannya ya. Kemudian untuk formulasinya kita bisa lihat di tabel ini. Di sini partnya ini rentan ya. Jadi penggunaannya itu sekali lagi untuk penggunaan ini tidak ada yang pasti mau 50 60. Cuman yang pasti pada penggunaan ini adalah persen atau part dari resinnya atau PV-nya pasti nilainya 100 PAR atau 100 part. Ini harus, ini wajib ini 100 part. Tapi kalau yang filler, DOP, epoxy dan sebagainya, nah ini nilainya atau jumlah penggunaannya, kadar penggunaannya ya tergantung dari produk yang kalian hendaki standarnya seperti apa. Nah, kemudian ini lagi ada juga kontrol viskositas. Kontrol viskositasnya rentan antara 20 sampai 35 P itu Pascal ya, untuk satuan perkentalan. Nah, ya jadi gini, kembali lagi ya kan tadi udah saya jelaskan kalau K value itu K value tinggi, tingkat elastisitasnya sangat tinggi, suhu prosesnya juga ikut tinggi juga. Nah, di sini pada penggunaan kulit sintetis ya, kulit sintetis itu penggunaan K value-nya itu kan biasanya dilakukan pencampuran, yang satu 74, yang satu menggunakan yang K value 64. Nah, kapan menggunakan, misal penggunaannya kamu buat 50-50, 50%, 50%, atau mungkin 60% sama 40%. Nah, nilainya itu berdasarkan apa ya? Yang pertama berdasarkan hasil uji sifat atau hasil uji fisik dari produk jadinya. Nah, tadi di sini kan sebenarnya kan dilakukan dioplos ya istilahnya ya. Kalau kulit sintetis itu dioplos agar apa? Agar ketika dilakukan proses pembuatan itu suhunya tidak terlalu tinggi, ya, suhunya tidak terlalu tinggi. Kemudian penggunaan PVC dengan K value yang tinggi itu juga cenderung rendah. Nah,
biasanya paling aman itu biasanya kalau saya biasanya ya ini biasanya saya buat 50-50. Nah, pertama saya buat 50-50, PVC K value tinggi 50, PVC K value rendah 50. Nanti kita mixing, kita campur. Bagaimana komponnya? Ketika jadi kompon itu bagaimana? Dia kan K value rendah sama K value tinggi itu kan ketika dicampur itu nanti biasanya cenderung berpisah karena ukuran partikel yang tinggi sama rendah itu beda, tingkat kejernihannya itu berbeda. Nah, saya buat maksimal 50-50, 50 yang K value tinggi, 50 yang K value rendah. Nah, itu nanti gimana hasilnya? Kalau hasilnya sudah baik, sudah mencukupi sesuai sama standar baku mutunya atau sesuai target, ya kita lakukan proses berikutnya. Tapi apabila dengan perbandingan 50-50 itu hasilnya masih kurang baik, atau 50-50 itu terlalu baik hasilnya, wah ini terlalu tinggi, masih bisa direndahkan lagi. Ya kita lakukan lagi, evaluasi lagi, kita campurkan. Berarti 74-nya coba kita buat 25% aja. Kemudian yang 64-nya kita buat 75. Seperti itu. Dan begitu seterusnya. Dan misal ternyata 50-50, K value yang tinggi 50, K value yang rendah 50, ternyata hasilnya wah ini kurang baik, ini harus ditambah lagi. Ya kita tambahkan lagi K value, K value yang tinggi kita buat 75, K value yang rendah kita buat 25. Ya, seperti itu. Tapi dengan syarat penggunaan primer, bahan aktifnya ini jumlahnya tetap sama. Kan dari kesekian bahan ini yang memberikan sifat elastisitas secara signifikan itu adalah dari resinnya ini. Itu. Kan kalau kulit sintetis itu semakin elastis semakin baik, ya. Apalagi untuk artikel upper source. Itu harus elastis karena ketika jadi produk itu kan dia mengalami perenggangan, tarikan, sobekan ketika menjadi produk, sehingga elastisitas itu kan harus sangat baik itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang tadi soal kalender, injeksi dan lain-lain, nah itu kan tergantung dari produk yang dihasilkan apa, untuk pipa, untuk outsole, untuk kalau pipa itu kan ekstruksi, kalau outsole itu kan injeksi. Kemudian kalau plastik film itu bisa calendering. Nah, itu nanti sebenarnya untuk K value-nya itu kalau calendering menggunakan K value yang tinggi itu sangat sayang sekali. Sayangnya apa? Ya karena itu nanti untuk PVC yang calendering itu juga bisa dibantu dengan proses dengan primer plastic sizer. Kan kalau itu dikerjakan mesin ya, kalau yang injeksi itu, jadi kekentalan berapapun sebenarnya nggak terlalu dikontrol seperti untuk coating ini ya. Tapi kalau di coating ini kan harus kekentalannya, viskositasnya itu harus benar-benar dikontrol. Kalau injeksi itu kan nanti viskositasnya dia cenderung lebih tinggi, ya, cenderung lebih tinggi. Karena kalau yang biasanya kalau yang K value yang tinggi itu ketika ditambahkan PVC sedikit itu viskositasnya itu cenderung lebih rendah, kayak gitu. Ya, lanjut middle coating ya. Kemudian untuk middle coat ini lapisan tengah. Nah, ini untuk artikel middle coat yang membedakan di yang single coating pada bagian ini. Ini yang pertama kelembutan menyatu dengan lapisan atas. Kelembutan ini ditentukan oleh ini. Kalau di double coating ini epoxy ini sangat baik untuk memberikan kelembutan. Tapi untuk foam, nah untuk foam itu tetap ada epoxy, tapi juga
ada ditambah, wah, maaf ini kok salah ini tabel saya. Ini harusnya ada foaming agentnya. Nanti saya revisi yang ini ya. Ini sama, ini saya copy paste ke sini, maaf salah. Nanti saya kirimi di grup nanti untuk file yang ini. Jadi kalau yang non foam ini formulasinya seperti ini, viskositasnya juga sama 200 sampai 35 pascal. Kalau yang foam ini antara 197 sampai 207, atau biasanya saya bulatkan 200 sampai 210, karena di sini ada terjadi foaming tadi antara bahan pengembang sama foaming agent sama foam aktivator. Nanti formulasinya saya kirim ya, ini mohon maaf, ini berarti saya salah copy paste seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada base code, ada ini harus mampu mengisi pori-pori kain, memberikan hasil yang harus sudah berlapis, memberi adhesi antara kain dan lapisan tengah. Untuk base code ini atau perekat ya ini ya, atau binder istilahnya. Ini PVC, kemudian SO2, CaCO3, bisa DOP, kasum syarat. Nah, viskositasnya 35 sampai 50. Biasanya untuk adhesif ini viskositasnya cenderung lebih tinggi ya. Jadi tidak terlalu encer. Kalau ini kan 20 sampai 35 ya. Kalau yang ini 35 sampai 50, sehingga kadar penggunaan DOP-nya cenderung lebih rendah. Seperti itu. Kemudian ini ada backing cloth, kain penguat. Nah, ini adalah bagian paling bawah dari sintetis. Jenis kain penguat dibagi dari, ada yang dari polyester, cotton, nilon, nilon viscose, polypropylen. Kemudian, nah di sini karakteristik dari produk ya, dari kekuatan sobek, kekuatan tarik, stabilitas dimensi, fleksibilitas. Ini juga sangat dipengaruhi oleh pemilihan kain. Nah, berdasarkan pembuatannya, kain itu ada kain rajut sama kain non rajut. Nah, kemudian pengujian kain ada uji gramasi, uji benang itu, uji gramasi, berat benang itu, kemudian ada uji penyusutan, ada uji benang juga. Kemudian contoh kain yang digunakan ini biasanya SK40S, SK putih 30S, 40 itu ukuran benangnya ya. Jeratan antar jeratan itu jaraknya berapa, jarak antara jeratan benang dengan jeratan benang. Semakin kecil angkanya, semakin kecil angkanya semakin rapat. Nah, Picobas white, Picobas black, Picobas cream, brown, polyethylis, spandex, polyolito white. Kemudian ini yang kain non rajut itu apa? Ini kain yang terbuat dari benang-benang yang saling menganyam satu sama lain. Kalau kain rajutan ya kain bentuk dari benang-benang yang membentuk jeratan-jeratan, sebagai rupa selai benang membentuk satu jeratan dan benang tersebut memanjang ke arah lebar kain. Nah, di sini kalian juga harus paham, harus bisa membedakan antara rajut sama non rajut, karena nanti tentunya akan mempengaruhi ke hasil produk. Nah, kemudian kelebihan rajut, kekurangan, kelebihan lainnya ini bisa kalian pelajari sendiri. Ini menurut saya ini cukup mudah, nggak perlu istilahnya nggak perlu dijelaskan secara langsung, kalian mesti paham. Nah, kemudian ini ada nilon sheet, aplikasinya untuk bahan yang kedap, kemudian
ada yang berbahan dasar cotton seed, aplikasinya untuk jas hujan, upholstery itu untuk kulit sofa. Kalau untuk cotton satin, yang jenis cotton satin biasanya untuk koper, handbags, sofa juga bisa. Kemudian untuk jenis cotton drill, aplikasinya bisa untuk koper. Koper ini maksudnya pelindung koper ya. Bagian luar dari koper kan itu bisa banyak menggunakan kulit sintetis. Tapi untuk kain penguatnya itu biasanya menggunakan cotton drill atau cotton satin. Kemudian deck and canvas aplikasinya untuk tenda. Tenda itu juga termasuk kulit sintetis, ya, tenda perang yang ada lapisan plastik film itu sebenarnya itu kulit sintetis ya. Nah, kemudian ada knit cotton ini untuk lapisan sofa, bisa untuk lapisan sofa, untuk handbag, untuk garment. Kemudian ini knit woven rayon, bisa untuk jas hujan. Jas hujan itu juga kulit sintetis, ya. Baby pen itu popok apa ya? Popok kayaknya. Kemudian tirai kamar mandi. Jadi kalau kalian di kamar mandi hotel atau apa itu kan ada tirai yang berbahan PVC ya, semi PVC. Nah, itu juga kulit sintetis. Cuman untuk kain penguatnya itu menggunakan ini knit and woven rayon. Kemudian non woven cotton. Nah, ini aplikasinya untuk pelapis sofa. Nah, kemudian yang terakhir ini ada release paper, ya. Jadi untuk teknik coating ya itu ada release paper untuk memberikan motif pada top coat generasi sebagai generasi. Nah, untuk release paper selama ini belum ada diproduksi di Indonesia ya. Semua berasal dari Inggris, Cina, sama Amerika. Nah, jadi semua impor. Makanya untuk home industri kulit sintetis hampir di Indonesia itu belum ada, hampir belum ada di Indonesia. Ya. Karena ya tadi semua bahan banyak yang ambil dari luar, sehingga ya tadi kalau tidak benar-benar yang punya modal besar atau punya kenalan orang luar ya sulit untuk membuat kulit sintetis skala home industry. Itu ya untuk double coating tadi.